Shalom saudara, senang sekali saya bisa menjumpai setiap saudara. Jemaat Tuhan, saudara, saya percaya saudara tetap antusias ketika COVID-19 membuat kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Saya yakin sekali bahwa Tuhan bisa berbicara lewat apapun, termasuk lewat COVID-19 ini. Itulah sebabnya saya mau saudara memperhatikan, sesungguhnya COVID-19 ini apakah ada rencana Tuhan lewat pandemi ini? Mari kita akan lihat sebentar saudaraku. Ya, bukan saja saat ini kalau kita mau jujur, ya Tuhan bisa pakai COVID-19 ini untuk memperingatkan gerejanya. Tapi iblis juga pakai COVID-19 ini untuk mengalihkan perhatian kita kepada fokus kita. Sehingga kita nggak berfokus lagi kepada apa yang sedang kita lakukan, yaitu membangun tubuhnya Tuhan, membangun rumahnya Tuhan. Bersama Tuhan membangun jemaat Tuhan yang alam maut tidak akan menguasai. Nah, fokus kita jadi berubah, saudara. Bukankah saat ini pagi, siang, malam yang kita bicarakan, yang kita perhatikan hanya perkembangan COVID-19 saja. Mari saudara, saya mau sebagai gereja Tuhan, sebagai rumahnya, sebagai anggota tubuhnya, mari kita kembali ya menjalankan tanggung jawab kita sebagai tubuh Kristus, yaitu menjalankan misi Bapa di surga di bumi ini. Nah, oleh sebab itu saudara, saya hari ini, pagi ini, saya akan menyampaikan, saya akan mengingatkan bagaimana kita kembali menjalankan misi Bapa yang tidak pernah dijalankan oleh Adam yang pertama itu. Itulah sebabnya saudara, saya akan ajak saudara melihat peristiwa rentetan-rentetan sejarah manusia yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama, saudara, mari kita bayangkan sebentar. Ya, dari Allah menciptakan manusia, kemudian manusia ini memberontak kepada Allah, akhirnya manusia diusir dari taman Tuhan, dan kemudian manusia hidup di dalam dosa. Semua keturunannya. Kemudian saudara, bagaimana Allah menyesal, sepertinya dia sungguh-sungguh kecewa. Ya telah menjadikan manusia. Karena kejahatan manusia semakin banyak saudara. Sehingga Allah ingin memusnahkan manusia. Dan puji Tuhan, ternyata dia masih menyelamatkan 8 orang di bahtera, satu bahtera. Dan kemudian saudara, ternyata Allah juga menyaksikan betapa manusia tidak mau kembali kepada Tuhan. Ya, akhirnya saudara, Allah harus memanggil seorang untuk melahirkan bangsa pilihan, yaitu Abraham. Saudara, Allah harus memanggil seorang Abraham supaya bangsa pilihan lahir dari Abraham ini. Ya, bangsa pilihan yang Allah sebut sebagai umat kepunyaannya sendiri. Nah, melalui umat kepunyaan sendiri ini, bangsa pilihan ini, Allah harus turun menjadi manusia. Perhatikan rentetan peristiwa ini. Allah harus menjadi manusia dan kemudian Allah juga harus mati di Golgota, di atas kayu salib. Ya, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan ujungnya saudara, ujungnya adalah masa-masa perjanjian baru ini, di mana Allah yang telah menjadi manusia dan kembali kepada Bapa, dia membangun jemaatnya, membangun tubuhnya, ya melalui orang-orang yang diciptakan kembali menjadi ciptaan baru. Itulah gereja, itulah saudara dan saya. Saudara, rentetan semua peristiwa yang tadi saya sampaikan yang tertulis di dalam Alkitab, itu semuanya terjadi untuk sebuah misi, saudara. Itu karena misi Bapa.
Nah, saudara harus tahu, saudara ada karena misi Bapa. Yesus turun ke dunia karena Yesus harus menjalankan dan menyelesaikan kembali misi Bapa yang tidak dijalankan oleh Adam yang pertama. Itulah sebabnya mengapa Yesus disebut Adam terakhir atau Adam kedua. Yesus harus melanjutkan kembali mandat Allah yang telah diberikan kepada Adam dan Adam tidak jalankan. Dan Yesus sekarang ini sedang bekerja. Nah, mari saudara, kita akan melihat misi Bapa itu apa, saudara. Saya ajak untuk kita melihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28-nya perhatikan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan ayat 28 ini. Hampir sama ya dengan Matius 28. Sama-sama 28-nya. Ya, kalau saudara sudah pernah mendengar tentang amanat agung, kemudian ada amanat rasuli. Nah, ini saya sebut sebagai amanat Allah yang semula. Amanat Allah yang pertama-tama diberikan kepada manusia. Ya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan. Berkuasalah, perhatikan baik-baik. Berkuasalah. Inilah amanat Allah yang pertama, yang semula, yang dia berikan, yang dia perintahkan kepada manusia. Walaupun ini jarang sekali disinggung, saudara. Jadi sebenarnya kita harus mengenal 3 amanat. Yang pertama amanat agung, yang kedua amanat rasuli. Amanat agung menjadikan semua bangsa murid. Amanat rasuli bagaimana murid-murid itu didewasakan. Ya, semakin serupa seperti Kristus. Nah, amanat agung dan amanat rasuli sebenarnya tujuan akhir dari 2 amanat ini adalah menggenapi amanat Allah yang semula ini. Kenapa, saudara? Kalau kita melihat ayat-ayat yang kita baca tadi, maka manusia diciptakan untuk berkuasa di bumi. Inilah inti amanat Allah yang semula, saudara. Manusia diperintahkan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Kalimat supaya mereka berkuasa di ayat 26-nya, maksudnya apa, saudara? Manusia diciptakan untuk membangun sebuah kekuasaan. Ini bahasa aslinya, saudara, mamlakah. Kata kekuasaan, kata berkuasa, ini ditulisnya mamlakah. Artinya, saudara, manusia diciptakan supaya membangun sebuah kekuasaan, pemerintahan, kerajaan bagi Allah di bumi ini. Saudara, ini hal mendasar yang sangat esensi. Saya mau saudara terus perhatikan apa yang saya sampaikan ini. Inilah misi Bapa di surga bagi manusia di bumi ini. Allah ingin melalui manusia yang diciptakan ini, maka kerajaannya yang ada di dimensi surga dibawa ke dimensi bumi. Kerajaannya yang ada di dunia supranatural dibawa, diekspansi, diperluas ke dunia yang natural. Dari dunia yang tidak kelihatan,
diperluas, diekspansi ke dunia yang kelihatan. Oleh sebab itu manusia diciptakan, saudara, supaya membawa kerajaan surganya ini ke bumi ini. Tapi tadi saya katakan Adam gagal. Adam gagal, saudara. Nah, kita kembali ke yang namanya manusia. Naluri untuk berkuasa, memerintah, ya, ini memang desain dari Allah untuk manusia. Jadi manusia itu punya naluri ingin berkuasa. Nah, saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, naluri ini tidak hilang. Tapi akhirnya naluri untuk berkuasa ini dipergunakan untuk tujuan yang salah. Jadi manusia ingin berkuasa hanya untuk membangun kerajaan egonya. Kalau tadinya tujuan Allah menciptakan ya naluri untuk berkuasa itu untuk kerajaan Allah, manusia harus berkuasa bagi Allah. Tapi sekarang ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia membangun kerajaan egonya lewat naluri berkuasanya tadi. Itulah sebabnya saudara, kenapa manusia saling ingin berkuasa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka saudara, manusia hanya ingin membangun kerajaan kedagingannya. Ya, memuaskan hawa nafsunya. Ya. Tidak sedikit saudara, manusia saling berebut kekuasaan bahkan sampai saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Ya, kita melihat ada banyak kerajaan-kerajaan saudaraku. Perhatikan ya, kerajaan-kerajaan, ada kerajaan satu, kerajaan yang lain, kemudian mereka berperang satu dengan yang lain. Ya, kerajaan sifatnya apa? Sifatnya kerajaan itu biasanya pada umumnya yang namanya sebuah kerajaan, dia pasti berusaha ingin memperluas wilayahnya. Pasti. Itulah juga yang terjadi dengan kerajaan surga. Kerajaan surga ingin memperluas wilayahnya di dunia yang kelihatan, di dimensi yang kelihatan. Dimensi natural. Inilah misi Bapa, mengapa dia menciptakan manusia. Mengapa dia memanggil saudara dan saya. Karena misi ini. Nah, saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka akibatnya dosa memisahkan manusia dengan penciptanya. Akibatnya apa? Perhatikan. Ketika manusia terpisah dengan Allah yang menciptakannya, maka ada dua hal yang substansi, yang esensi hilang dari manusia. Yang pertama adalah manusia kehilangan tujuan hidupnya. Yang kedua, manusia kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya, kehilangan gambar Allahnya, gambar dirinya. Nah, saudara, tolong, ini sangat penting sekali. Ya, ketika manusia memberontak kepada Allah, maka manusia terpisah dari Allah. Dan akibatnya manusia kehilangan tujuan hidup dan jati dirinya. Saya senang sekali, saudara, dengan yang ditulis oleh almarhum Brother Miles. Ya, saya senang sekali dengan tulisannya dia ini. Dia berkata begini, tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian, melainkan hidup tanpa tujuan. Sekali lagi, tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian, melainkan hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa tujuan bukanlah suatu kehidupan yang sejati. Perhatikan, saudaraku. Banyak orang berlumba-lumba, berusaha ingin memperpanjang hidupnya. Betul? Ya kan? Ya. Banyak orang berusaha ya untuk hidup sehat,
supaya nggak cepat mati, saudara. Ya, apalagi dengan COVID-19 ini, di Ancol itu sudah sepi sekarang, ya sebelum COVID-19, ya itu orang berlomba-lomba ya berjemur, olahraga, jalan kaki, berendam di air laut, ya semuanya hanya satu tujuan, supaya hidupnya lebih lama. Ya, tapi mereka nggak tahu. Mereka berusaha memperpanjang hidupnya tanpa mereka tahu untuk apa mereka hidup. Ini kenyataan, saudara. Ya, inilah dilema manusia. Manusia nggak tahu tujuan untuk apa. Hidup ini sebenarnya untuk apa? Banyak orang stres, apalagi COVID-19 ini, saudara, pandemi ini, itu membuat banyak orang stres, saudara. Ya, bahkan sebagian orang berkata begini, ya, jangan-jangan kematian itu lebih menarik daripada kehidupan yang tidak jelas. Itulah sebabnya jangan heran angka orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri semakin bertambah. Ini realita, saudara. Ya, saya harus saksikan, saudara. Enggak apa-apa, karena ini sebuah peneguhan. Ya, boleh dibilang sahabat saya. Ya, sahabat saya itu sudah cukup lama mengenal Tuhan, ya, melayani Tuhan. Satu kali, saudara, dia harus mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Dan saya diberitahu anaknya, waktu itu anaknya lagi buka laptop papahnya yang sudah meninggal. Ternyata di laptopnya ini, saudara, satu hari, satu malam sebelum papahnya meninggal, menggantung diri ini, saudara, diketemukan di laptop itu papahnya searching banyak, ya, orang-orang yang bunuh diri, ya. Papahnya searching apa sih yang dirasakan oleh orang yang mau bunuh diri dan lain sebagainya. Singkat cerita, saudara, akhirnya papahnya benar-benar memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Saudara, semakin meneguhkan bahwa jangan-jangan banyak orang berpikir kematian lebih menarik daripada hidup yang tidak jelas. Manusia kehilangan tujuan hidupnya, saudara. Tahu nggak, saudara, di dalam Alkitab, itu semua rahasia kehidupan ditulis, saudara. Ingat, di Alkitab itu apapun yang berbicara tentang kehidupan, mengapa harus ada kehidupan dan ujung kehidupan itu seperti apa, semuanya ditulis di dalam Alkitab. Itulah sebabnya seharusnya di masa pandemi, di masa bagaimana kita harus hidup di dalam PSBB, ya, sekarang agak dibuka pelan-pelan, padahal itu bahaya sekali. Ya, saudara dipaksa untuk berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tinggal di rumah. Saudara, seharusnya ada sesuatu yang baik. Saudara harus pergunakan waktu yang ada untuk menyelidiki isi Alkitab. Karena apapun yang akan terjadi nanti, apapun yang sedang terjadi, apapun yang telah terjadi, itu sudah ditulis semua di dalam Alkitab. Mengapa kita tidak pergunakan waktu yang ada untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab? Jangan pergunakan waktu saudara di rumah hanya main game. Saudara, itu benar-benar membuang waktu. Itu benar-benar saudara tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada saudara. Padahal saudara sebenarnya nggak tahu, ya, untuk apa saudara hidup. Mari, saudara, saya mau, ya, saudara mulai membaca, bahkan menyelidiki apa yang tertulis di dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa besar. Dan bahkan kalau saudara mau tahu, saudaraku, ya, sebenarnya saudara ini orang-orang yang menerima anugerah dari Tuhan. Saudara kalau baca di dalam Alkitab, ya, nggak semua orang bisa mengenal Yesus, nggak semua orang bisa datang kepada Dia. Kalau Bapak nggak mengaruniakan, kalau Bapak nggak menarik Dia, kalau saudara bisa kenal Yesus karena saudara orang-orang yang terpilih. Nah, saudara bisa tahu itu ada di Alkitab. Itulah sebabnya pergunakan waktu yang ada
untuk membaca, dan bukan sekedar membaca, tetapi selidiki dan temukan tujuan hidup saudara dan rencana Allah di dalam hidup saudara. Ya, saya yakin ketika saudara menemukan tujuan hidup saudara, saudara tahu siapa diri saudara di dalam Tuhan. Saudara nggak akan pernah mudah ditakut-takuti oleh situasi dan kondisi apapun yang ada di dunia ini. COVID-19, saudara, ingat, COVID-19 ini belum apa-apa loh saudara. Belum apa-apa dibandingkan dengan yang akan datang nanti. Yang akan datang nanti lebih mengerikan daripada COVID-19. Bayangkan saudaraku, COVID-19 yang meninggal saat ini bisa dihitung. Ya, belum sampai jutaan-jutaan, belum. Ya, belum. Banyak. COVID-19 banyak, bahaya sekali. Yes, saya akui itu. Tapi nanti ada yang lebih mengerikan lagi berkali-kali lipat dari COVID-19. Ya, ketika nanti sangkakala dibuka, meterai dibuka, saudaraku, sangkakala ditiup. Saudara tahu nggak saudaraku? Ada saatnya nanti ketika seperapat penduduk bumi tahu-tahu meninggal dalam waktu yang tidak lama dan bersamaan. Ya, bukan hanya wabah penyakit, ada kelaparan, ada binatang yang tahu-tahu muncul menggigit manusia, langsung mati manusia itu. Kemudian dibunuh dengan pedang. Seperapat penduduk bumi, saya hitung-hitung kurang lebih hampir 2 miliar dalam waktu yang singkat. Nanti manusia akan mati begitu saja. Dan itu akan menggoncangkan apapun yang bisa digoncangkan. Saudara, mari saudara, temukan tujuan hidup saudara di dalam Tuhan. Ya. Nah, manusia diciptakan berhubungan dengan kerajaan. Perhatikan, manusia diciptakan berhubungan dengan kerajaan. Saudara diselamatkan, saudara ditebus oleh darah Yesus. Dengar baik-baik, Yesus mau mati untuk saudara. Yesus mau menemui saudara. Ingat, Yesus yang menemui saudara, bukan saudara yang menemui dia. Bukan saudara yang pilih dia. Dia yang pilih saudara. Dia yang mencari saudara, menemukan saudara. Dia mati untuk saudara. Tahu nggak? Itu bukan untuk kepentingan saudara. Dengar, Yesus punya kepentingan untuk kerajaannya. Yesus menyelamatkan saudara karena Yesus punya kepentingan untuk kerajaannya. Dan saudara adalah orang-orang yang terpilih. Bersyukurlah saudara. Saudara, misi Yesus adalah misi kerajaan. Apa misi Yesus? Apa misi Bapa? Misi Bapa adalah membawa, mengekspansi, memperluas kerajaannya yang ada di dunia yang tidak kelihatan itu, di sorga itu, ke dunia yang kelihatan. Inilah misi Bapa. Inilah misi Yesus. Saudara ada karena ada misi ini, saudara. Saudara mengenal Yesus, saudara tahu tentang keselamatan, saudara diberi anugerah iman. Itu karena misi Bapa ini. Berhubungan dengan ekspansi kerajaan surga yang akan dibawa oleh Yesus melalui saudara dan saya ke bumi ini. Itulah sebabnya mengapa gereja harus ada. Mengapa saudara harus menjadi ciptaan baru. Untuk misi ini saudara. Yesus harus menyelesaikan misi lewat tubuhnya. Dari dalam tubuhnya, dari dalam saudara dan saya. Dia akan bergerak memimpin kita, membawa kerajaan Bapaknya ke bumi ini. Kemanapun kita dipimpin oleh Tuhan. Jadi saudara, sekarang saudara mulai melihat rahasia ini. Bahwa sekarang dia yang telah mati itu dan telah bangkit itu, sekarang hidup di dalam saudara dan saya. Dan sebenarnya dia akan memimpin saudara dan saya membawa kerajaannya ke bumi. Nah, saudara, ketika Yesus mulai umur 30 tahun, dia siap setelah Yohanes Pembaptis ditahan, dipenjara, Yesus harus memulai pelayanannya. Selama 3,5 tahun dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dan akhirnya saudara, setelah dia persiapkan semuanya, sampai dia pastikan bahwa seluruh murid-muridnya, dia tahu mengapa dia harus menjadi manusia dan mati. 40 hari dia
menyatakan dirinya kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Di Kisah Rasul 1 ayat 3 itu saudara, dia berulang-ulang hanya berbicara tentang kerajaan surga. Perhatikan saudara, Yesus ingin pastikan murid-muridnya tahu misinya dia datang ke dunia. Misinya dia menetapkan mereka menjadi murid-muridnya. Dan saat ini, saudara harus tahu bahwa dia mau melakukan semuanya itu. Meninggalkan tahta mulianya di surga. Turun menjadi manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Mati, setia sampai mati di atas kayu salib. Dan kemudian menjumpai saudara. Menemukan saudara. Itu semua supaya lewat saudara dan saya, dia menjalankan misinya. Saudara, itulah sebabnya kalimat pertama yang keluar dari Yesus. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dengar baik-baik saudara. Yesus misinya adalah misi kerajaan. Dia tidak banyak berbicara, tapi dia selalu membawa kerajaan surganya dimanapun dia melayani. Berkali-kali dia berkata, kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kerajaan surga adalah sebuah pemerintahan. Kerajaan Allah, kerajaan surga. Kenapa disebut kerajaan surga? Karena kerajaan Allah adanya di surga, makanya disebut kerajaan surga. Ya, kerajaan Allah bukan sebuah agama. Kerajaan Allah adalah sebuah negara, pemerintahan Allah sendiri, di mana Yesus yang menjadi rajanya. Saudara, kerajaan Allah adalah sebuah pemerintahan Yesus. Ya, kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah berarti kita hidup di dalam pemerintahan Yesus. Kita hidup di dalam hukum-hukum, undang-undang kerajaan surga. Itulah firman Allah, saudara. Hidup di dalam kerajaan Allah berarti kita hidup di dalam hukum-hukum firman Allah. Ketika kita hidup dalam kerajaan Allah berarti kita harus submit dan taat kepada firman Allah. Hidup di dalam kerajaan Allah itu berarti kesimpulannya adalah menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, tidak cukup saudara belajar Alkitab. Tidak cukup saudara menggali, menyelidiki hanya untuk pengetahuan saudara. Alkitab yang saudara baca, itu harus menjadi firman yang tertanam di dalam hati saudara, yang sanggup menyelamatkan jiwa saudara. Yakobus 1 ayat 21. Dengar baik-baik saudara, jiwa kita harus diselamatkan hari demi hari. Jiwa kita masih rusak, saudara. Musuh yang menghalangi Yesus memakai saudara dan saya. Penghalang terbesar bagaimana Yesus gak bisa memimpin kita, menggerakkan kita adalah jiwa kita yang masih rusak. Jiwa kita yang telah dikuasai dan ditaklukkan oleh daging kita. Itulah sebabnya setiap hari kita harus menyalibkan daging kita. Kita harus menyangkali diri kita, pikul salib kita setiap hari. Mari hai gereja Tuhan, biarkan Dia bergerak dan memimpin hidupmu untuk membawa kerajaannya ke bumi ini. Di masa-masa yang sulit seperti ini, justru Tuhan akan bekerja. Jangan saudara hanya berfokus kepada COVID-19. Berfokuslah kepada apa yang Tuhan ingin kerjakan lewat saudara. Saudara adalah garam dan terang dunia. Bangkit, terangmu telah datang. Saudara, saya mau saudara bisa melihat, ya, apakah saat ini saudara sebenarnya sudah hidup di dalam kerajaan Allah atau di dalam kerajaan iblis, kerajaan dunia. Gampang saudara. Apakah selama ini saudara mengikuti hukum kerajaan Allah firman Tuhan? Atau kita mengikuti keinginan daging kita, keinginan mata kita, ya, keinginan untuk hidup dengan keangkuhan. Kita membangun keangkuhan hidup kita. Nah, saudara,
Kesimpulan apa yang saya sampaikan ini, pastikan saudara hidup di dalam kerajaan Allah, bukan di kerajaan dunia, bukan di kerajaan kegelapan atau kerajaan iblis. Gampang saudara, saat ini apakah saudara mengikuti firman Tuhan, hukum-hukum kerajaan Allah, atau saudara mengikuti dunia? Dunia cuma dibagi 3, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara yang tahu, mari keluar dari kerajaan dunia, mulai masuk ke dalam kerajaan Allah. Biarkan rajanya kerajaan Allah yang telah tinggal di dalam saudara, memimpin saudara untuk menyelesaikan, menjalankan misi Bapa. Dan mari saudara, kita tundukkan diri kita kepada hukum-hukum kerajaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang terpilih. Engkau telah mengaruniakan kami, kemampuan kami untuk mengenal Engkau, untuk kami dilayakkan datang kepadamu, bahkan masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk peringatan firman-Mu. Kami mau Tuhan bersama dengan Engkau, membawa, menjalankan misi Bapa yang tidak pernah dijalankan oleh Adam. Kami mau Tuhan, Engkau yang pimpin kami dari dalam kami. Engkau yang menggerakkan kami. Dan kami siap Tuhan di masa yang sulit ini. Justru saat ini dunia membutuhkan, memerlukan terang dari Tuhan. Itulah sebabnya kami sebagai gereja-Mu, kami harus bangkitkan terang dari Tuhan itu dari dalam kami. Sehingga dunia yang telah ditutupi oleh kegelapan ini melihat terang Tuhan melalui kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan gereja-Mu, jemaat-Mu, agar mereka sungguh-sungguh menjalankan apa yang diamanatkan oleh Allah. Dan Yesus Sang Raja yang telah hidup di dalam kami, dialah yang akan memimpin setiap kami, tubuhnya sendiri, untuk menyelesaikan misi Bapa ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan setiap jemaat-Mu, dan kasih karunia-Mu mengalir memampukan mereka untuk memahami, mengerti, mencernak, dan hidup di dalam firman yang mereka telah dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.